Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amelia Putri dari Keperawatan A tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang anatomi fisiologinya sistem pencernaan, reproduksi, perkemihan, integumen, panca indera, dan sistem imun. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai ke materinya. Di sini ada anatomi sistem pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Fisiologinya adalah makanan masuk ke mulut dan dihancurkan menjadi partikel kecil, maka akan terjadi pengasaman oleh enzim, amilase, dan air liur. Makanan akan melewati paring, esofagus, dan masuk ke lambung. Di lambung terjadinya pengasaman makanan oleh asam lambung. Dari lambung makanan akan masuk ke usus halus, bergerak dari kolon ascenden, descenden, dan transversum. Maka yang terjadi adalah penyerapan protein, vitamin, mineral, karbohidrat, dan lain-lain. Maka makanan akan masuk ke usus besar, akan melewati duodenum, ileum, yeyunum, dan terjadinya penyerapan cairan secara besar-besaran atau penyeluruhan. Sisa metabolisme akan masuk ke rektum. Di rektum terjadinya pewarnaan feses oleh zat yang namanya sterokobulin dan keluar melalui anus. Anatomi sistem reproduksi pria. Testis, epididymis, saluran deferens, fascicularis seminalis, kelenjar prostat, uretra, dan penis. Fisiologinya adalah sperma yang baik dihasilkan 1 kali 24 jam reproduksi. Sperma pertama dari testis melewati epididymis, vas deferens, dan masuk ke prostat. Di prostat terjadinya termoligasi atau pemanasan dan akan keluar melewati penis. Anatomi sistem reproduksi wanita yaitu ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Fisiologinya yaitu ketika sperma yang masuk ke vagina akan melewati serviks, endometrium, uterus dan akan masuk ke tuba fallopi kanan dan kiri dan bertemu dengan sel telur. Maka akan kembali menuju uterus dan endometrium dan terjadi pembuahan bagian rahim, maka akan terjadi pembelahan meiosis, mitosis, dan terbentuk janin. Anatomi sistem urinaria. Ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fisiologinya yaitu zat sisa metabolisme tubuh diproduksi oleh nefron atau ginjal kiri dan kanan, akan melewati ureter dan akan masuk ke kandung kemih. Di kandung kemih menjadi penampungan air sebanyak 150-30 cc sampai 300 cc dan akan menjadi miksi atau reservoir air kecil, dan cairan akan keluar melalui ureter dan urin. Anatomi sistem integumen yaitu epidermis, dermis, subkutan, rambut, dan kuku. Fisiologinya yaitu kelenjar keringat dihasilkan oleh produksi sel subkutan dan akan masuk ke bagian dermis. Di bagian dermis akan menghasilkan kelenjar keringat dan dikeluarkan melewati epidermis melalui pori atau kulit folikel rambut. Ketika respon panas atau nyeri, tekanan atau temperatur suhu dihasilkan dari epidermis dan akan masuk ke bagian lapisan dermis menunjukkan ke subkutan, dan terakhir dihasilkan respon ke saraf pusat. Anatomi dan fisiologinya mata. Anatominya mata yaitu kornea, iris lensa, retina, selera, bola mata, dan kamus mata. Fisiologinya yaitu penglihatan dimulai dari masuknya cahaya ke dalam mata dan difokuskan pada retina. Cahaya yang datang dari sumber titik jauh ketika difokuskan di retina menjadi bayangan yang sangat kecil. Anatomi dan fisiologi sistem penciuman yaitu ada hidung, rongga hidung, sel pencium, dan saraf olfaktori. Fisiologinya yaitu ketika adanya rangsangan atau bau masuk ke lubang hidung dilanjutkan ke epitelium olfaktori, kemudian mukosa olfaktori, ke saraf olfaktori, ke talamus, ke hipotalamus, kemudian masuk ke otak, dan otak akan merespon bau apa yang kita cium. Dan sekarang anatomi dan fisiologinya sistem pengecapan. Ada lidah, gigi, gusi, dan saliva. Fisiologinya adalah makanan dan minuman yang telah berupa larutan akan merangsang ujung-ujung saraf pengecapan.
oleh saraf pengecap. Rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut, sehingga kita dapat merasakan rasa atau suatu jenis makanan atau minuman. Sekarang kita masuk ke anatomi sistem imun, yaitu ada limfosit, kelenjar live, susun tulang, timus, sel plasma, fagosit, komponen darah, jaringan limfoid. Sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh untuk melindungi dari berbagai mikroorganisme jahat penyebab infeksi atau penyakit.